Dan setelah itu, kita berdua akan membawa ibu untuk pergi berziarah. Rumahku adalah kuilku, karena keluargaku bernaung di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dengar Pulang Takur, kau tidak perlu pensiun dalam waktu dekat ini. Kau masih harus mengajarkan anak-anakmu. Ibu, bukankah anak-anak sudah dewasa? Mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri, Ibu. Apalagi yang harus aku ajarkan? Ibu selalu bilang bahwa mereka tidak akan bisa belajar sampai mereka terpaksa untuk memikul tanggung jawab. Dan aku rasa sekarang saatnya, Bu. Untuk apa lagi aku harus mengurusi bisnis? Umurku juga sudah bertambah tua, Bu. Kau masih berjiwa muda. Ya ampun, Ibu. Kita sudah membicarakan masalah ini dari dulu. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kita membuat keputusan akhir. Lihat dia. Bunda mengoleskan obat pada lukanya Lakan. Hah? Sepertinya dia wanita yang pandai. Punam sangat pemberani. Aku sedang memuji Punam. Kau bilang pada ibu kalau kau tidak akan mengobati lukamu, tapi dia yang melakukannya. Bahkan ibu tidak berani melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Menurutku, Punam itu sangat berani. Ibu benarkanlah kan? Demamnya akan reda hanya dengan minum 1 tablet. Apa ini? Kau tidak menurutiku walaupun aku sudah memintamu untuk menjauh dariku. Apa yang kau lakukan? Kau mengoleskan obat pada lukaku. Kalau aku tidak melakukannya... Bukankah aku sudah memintamu jangan mengobati lukaku? Itu artinya kau tidak menganggap penting kata-kataku. Tidak. Hidupmu itu lebih penting untukku. Sudahlah, lupakan saja aku. Perintahku harus ditaati. Artinya itu lebih penting daripada hidupku sendiri. Ikuti saja semua perintahku. Tapi kau berbohong padaku agar bisa mengobati lukaku. Sekarang aku jadi berpikir, berapa kali kau akan berbohong padaku dalam 1 hari? Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku, dan kau tetap mengakui bahwa kau setia padaku. Apa begitu sikap istri yang baik? Kau terlalu berlebihan, Lakan. Aku berhak melakukan semua ini padamu. Apa kau mengerti? Kau pernah mengatakan, kau akan membuktikan kesetiaanmu padaku. Ayo buktikan. Ambil ini. Dan minumlah. Apa? Apa yang kau lihat? Minum ini. Buktikan kesetiaanmu.
Aku akan minum ini jika kau perintahkan. Tapi aku tidak akan mengikuti perintahmu yang membuat dirimu berada dalam bahaya. Itu artinya kau tidak mematuhi perintahku. Kau harus tahu, hidupmu lebih penting bagiku daripada perintahmu, Lakan. Dan itu adalah kewajiban dari seorang istri. Tapi aku sebaliknya. Tidak pernah menganggapmu sebagai istriku. Boleh saja kau tidak menganggapku sebagai istrimu. Dan meragukan kesetiaanku padamu, Lakan. Tapi kau tidak bisa menghentikan aku untuk melakukan kewajibanku sebagai istri. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Tapi aku akan tetap melaksanakan kewajibanku. Ayo, minumlah. Aku akan percaya padamu kalau kau sudah datang ke rumahku untuk mengatakan perasaanmu di depan keluargaku. Kau berani tidak? Berani sekali dia. Akhirnya dia datang juga. Aku yakin Punam dan Lakan pasti sedih melihat Dolph dipukuli. Tapi aku justru senang melihatnya. Kenapa aku harus merasa takut? Kalau memang benar aku mencintai Gudi, aku akan mengatakan perasaan. Dengar Gudi, aku merasa tidak lengkap kalau tanpamu. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mencintaimu melebihi hidupku sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari dirimu. Aku harap kau dapat membalas perasaanku ini dan kau bersedia untuk menikah denganku. Kau harus tahu, Dot, aku tidak suka melihat sandiwara yang memuakan. Ini bukan sandiwara, Mitiles. Aku mencintai Gudi. Tanyakan saja padanya. Aku datang ke sini karena dia memintaku. Oh. Omong kosong apa yang kau katakan ini, Dolph? Apa aku pernah mengatakan kalau aku mencintaimu? Ayo katakan. Tidak. Tapi kau telah. Hentikan omong kosong ini. Mitiles, sebenarnya dia telah mendekatiku sejak beberapa hari yang lalu. Dia mengikuti aku ke pasar, ke kampus, ke semua tempat yang aku datangi. Aku masih membiarkannya dan memberinya peringatan karena dia putra Paman Manjita. Tapi hari ini, dia telah melewati batas. Tidak, tolong Gudi. Tolong beritahu mereka. Apa maksudmu? Lakan, tolong aku! Dolph, Aku mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan aku, Mitiles. Kau mengatakan yang sebenarnya. Mitiles, tunggu. Mitiles, Kau mengatakan yang Mitiles, sebenarnya. dengarkan aku dulu. Berani sekali kau menyentuh adikku. Dolph, Kakak!
Mitiles, tolong dengarkan aku dulu. Aku... Diam kau! Apa kedudukanmu? Aku akan membunuhmu apabila kau berani menatap adikku lagi. Aku akan menghabisimu. Kau kurang ajar. Hentikan Mitiles. Minggir! Kau jangan ikut campur. Ini masalah pribadiku. Dolt adalah anggota keluarga kita juga. Bagus sekali, Lakan. Aku akan menonton pertunjukan drama kali ini. Hah? Beri pelajaran pada anaknya Pulang Takur. Dengar Mitiles, kalau saja kau orang lain, aku pasti sudah menghajarmu. Jangan pernah lagi kau lakukan hal seperti ini. Hei, kau tidak bisa mengancamku begitu. Jaga mulutmu saat berbicara padaku ya. Kau akan berurusan denganku setelah aku membereskan Dolt. Cukup. Kau sudah cukup menghajarnya. Sudah, hentikan. Lebih baik sekarang singkirkan tongkat pemukulmu. Atau aku akan melupakan bahwa kau lebih tua dariku. Lebih tua darimu? Aku bahkan tidak mengharapkan kau menghormatiku. Lakan, ini bagus karena sekarang aku bisa menghajarmu dan saudara iparmu. Kenapa kau begitu bersemangat, ha? Kenapa kau bersemangat? Kau ingin berkelahi? Kita akan berkelahi. Tentu saja kita akan berkelahi. Tapi sebelumnya beritahu aku apa yang sudah dia lakukan. Aku tidak melakukan apapun, Lakan. Aku hanya mencintai Gudi. Aku tidak pernah mengikutinya, dan aku tidak pernah menggodanya. Maksudmu adikku berbohong? Aku hajar kau. Kubunuh kau. Hentikan, Mitiles. Apa kau tidak bisa mengerti? Kenapa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Hah? Kau tidak akan menyentuhnya selama aku ada di sini. Aku percaya pada apapun yang Dolt katakan. Dan kau harus mempercayainya bahwa dia tidak melakukan apapun. Dan itulah yang sebenarnya. Kau ini bodoh. Bagaimana aku bisa lupa? Kalian bagaikan dua sisi dalam satu koin. Kau ingin berkelahi kan? Ayo kita berkelahi. Kau tidak perlu berkelahi dengan orang lain setelah ini. Ayo pukul. Aku sudah bersikap baik dan juga bersabar menghadapimu. Tapi kau tidak mengerti. Lakan! Lepaskan dia, kan? Lepaskan dia! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia! Kau jangan ikut campur, Priom. Dia adalah penerusku. Dia orang yang akan mengendalikan Begusarai. Kalian tahu kan, sampai saat ini, semua orang patuh pada perintahku. Begitu juga semua orang harus mengikuti perintah Priom mulai detik ini juga. Dan kalau dia memintamu untuk berhenti berkelahi, maka kalian harus menurutinya. Apa itu benar? Akhirnya, aku akan berkuasa di Begusarai. Priom adalah pewaris bulan. Itu artinya penari itu sekarang berkuasa. Kenapa ayah melakukannya? Apa karena kami berkelahi lalu ayah berpikir? Aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Dan sebaiknya kau menerima keputusan ini. Jadi ayah melakukannya dengan sengaja? Ayah ikut denganku, Kak.
Ini lebih baik. Cepat atau lambat, Tuhan akan mengabulkan doamu. Akhirnya ini terjadi. Bolanya ada di tanganku, Pulantakur. Kau melemparku dari istana ini dan memaksaku menjadi penari. Sekarang tunggu dan lihat. Aku akan membuat seluruh anggota keluarga ini menari dengan iramaku. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa aku perhatikan Ibu kelihatan sangat khawatir? Bukankah seharusnya Ibu merasa bahagia? Dan bukankah Ibu menginginkan Priom untuk menjadi pewarisku? Aku yang menginginkannya. Tapi aku merasa takut pada situasi di mana kau mengumumkan keputusanmu. Seorang anak tidak akan belajar berenang kalau tidak ditinggalkan di kolam renang, Bu. Ayolah, ini sudah waktunya untuk menyerahkan kekuasaan Begusare kepada Priom. Tuan, mohon turun ke bawah untuk mengikuti upacara. Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin Begusare, Priom. Tanggung jawab ini harus kau laksanakan dengan sangat adil. Ini adalah sebuah kehormatan yang dianugerahkan olehku, keluargaku, dan juga orang-orang Begusare. Hiduplah sesuai dengan harapan akan kedudukan yang telah diberikan padamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur dari janji yang kau buat dan selalu membuat keputusan yang tidak bias. Ayolah. Sekarang kalian buatlah pengumuman bahwa aku telah menunjuk pewarisku yang sekarang akan menjadi pemimpin Begusare. Aku ingin semua orang menghormati keputusanku ini. Sekarang kirimkan pesan kepada semua orang di Begusare bahwa mulai sekarang semua orang harus mengikuti perintah dari Priom Pulantakur. Bersama dengan Priom, aku akan dihormati. Priom sekarang akan berkuasa. Artinya aku juga dapat kekuasaan. Aku bisa memerintah semua orang. Tapi, sebelum itu, biar aku memastikan berita itu dulu. Ayah, sekarang kau sudah mengumumkan Priom yang akan memimpin Begusare. Aku ingin mengajak semua orang untuk berpuasa. Suamiku baru saja diberi kekuasaan mengendalikan Begusare. Jadi pasti perintahku akan dipatuhi. Iya, mendapatkan kunci lemari besi
akan membuat kebahagiaanku berlipat ganda. Lihat saja nanti. Tapi aku tahu, perempuan tua itu tidak akan memberikan kuncinya dengan mudah. Aku harus merencanakan sesuatu. Lakan, kesehatanmu sedang menurun, minum obat ini. Semua orang sedang berpesta di ruang keluarga. Apa yang kau lakukan di sini? Sudah seharusnya aku berada di sini. Minum obatnya. Benarkah? Kau berada di tempat yang seharusnya? Aku tidak sempat menanyakan ini di hadapan semua orang. Bagaimana perasaanmu ketika Pulantakur mengumumkan di hadapan banyak orang bahwa Priom sebagai pewarisnya? Aku tidak melakukan apapun, Lakan. Tolong ambillah obat ini. Dan minumlah. Kau bohong, Punam. Aku tidak ingin memakan sesuatu yang diberikan oleh pembohong sepertimu. Sekarang Priom Takur akan menguasai Begusarai. Kau pasti merasa senang dan bahagia melihat Priom menduduki posisi itu. Aku tidak merasa senang. Justru aku merasa tegang karena kakakku terluka. Dia berdarah, Lakan. Dolt baik-baik saja. Dan sekarang kau punya waktu. Pikirkan dan beritahu aku. Bagaimana perasaanmu? Aku akan mengatakannya setelah kau minum obat ini. Hentikan sandiwara ini, tidak akan ada gunanya bagimu. Aku bertanya padamu, jadi jawablah. Apa yang bisa aku jawab? Aku tidak senang ataupun sedih. Aku tahu bahwa Priom akan membuktikan bahwa dirinya pantas atas kehormatan yang diberikan kepadanya. Ayo minumlah, minum obat ini. Jadi maksud kata-katamu itu, aku tidak mampu untuk memimpin Begusarai. Aku tidak mengatakan itu, Lakan. Aku akan beritahu sebenarnya apa yang ingin kau katakan. Seorang wanita yang setia pada suaminya seharusnya senang apabila suaminya diberikan kekuasaan atas Begusarai. Tapi kau, bahkan hari ini, kau lebih memilih kekasihmu itu daripada suamimu. Dan itu adalah yang sebenarnya. Kau boleh berpikir semaumu, tapi tolong minum obat ini. Berkati aku, Nenek. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku tahu. Aku baru beberapa hari datang ke rumah ini. Kalian pasti mempertanyakan, apa aku bisa mengatur pekerjaan rumah di sini? Jangan khawatir. Segala sesuatu di rumah ini akan berjalan seperti biasanya. 20 tahun lalu, ayahku membangun rumah ini untukku. Sekarang aku akan mengembalikan rumah ini seperti dulu lagi. Itu adalah janjiku. Lakan, tolong hentikan. Tolong dengarkan aku. Minum obat itu sangat penting untukmu. Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah membuatmu menyadari kesalahanmu. Diamlah. Kau meragukan kemampuan yang aku miliki. Kau beranggapan bahwa kekasihmu Priom lebih pandai untuk memimpin Begusarai dibandingkan aku. Kau bisa memberiku hukuman apapun, Lakan, tapi tolong lepaskan aku dan minum obat itu dulu. Diam, jangan cerewet.
Tolong minum obat itu, Lakan. Setelah itu kau bisa memberikan aku hukum. Aku tidak ingin mendengarkan apapun. Dan iya, aku bersyukur pada Tuhan bisa terbebas dari semua sandiwaramu untuk sementara waktu. Tetap duduk di sini. Tidak akan ada yang mendengar suaramu. Apa yang terjadi pada Lakan? Sekarang, apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan tidak bisa minta pertolongan pada siapapun. Ya Tuhan, tolong ambil nyawaku jika kau menginginkannya. Tapi tolong lindungilah Lakan. Apa kau bekerja sendirian? Sini, biar aku bantu. Aku pikir nenek seharusnya menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Maksudku, kunci lemari besi itu. Apa maksudmu? Maksudku adalah seperti Pulantakur yang sudah pensiun menyerahkan tanggung jawabnya. Demikian pula dengan nenek. Sampai kapan dia akan mengendalikan semua masalah keuangan? Aku mengerti. Sudah jelas kalau kau memperhatikan kesehatan nenek karena kau cuma mengincar harta kekayaannya saja. Benar kan? Hah? Buruk sekali. Apa maksudmu? Kau pikir aku seperti itu? Kau tidak memahami aku dengan baik. Aku tidak haus akan kekuasaan. Yang aku inginkan hanya sedikit dihargai. Apa yang akan aku lakukan dengan uang? Aku tidak ingin uang. Lagi pula, bagaimana aku bisa mengambil alih selama kau masih hidup? Aku masih hidup dan akan tetap hidup. Tidak usah khawatirkan aku. Aku menyarankan padamu untuk berhenti memukuli semak-semak. Langsung pada intinya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan adalah kau harus memastikan nenek segera pensiun. Kaulah yang seharusnya menggantikannya dan menguasai rumah ini. Dan tentang uang yang kau bicarakan, kaulah yang seharusnya bertanggung jawab atas keuangan. Aku? Tentu saja. Memangnya, berapa lama lagi orang-orang itu akan menguasai rumah ini sedang kau tidak dapat apa-apa? Kau tidak akan dapat kebahagiaan yang seharusnya kau dapatkan. Sekarang giliranmu, kau harus mengambil kuncinya dan berkuasa. Masalah nenek, bebaskan dia dari tanggung jawabnya. Bagaimana menurutmu? Aku benar, bukan?
Lakan! Bangunlah, Lakan! Lakan! Lakan, bangun! Tolong bangunlah! Tolong! Lakan, bangunlah! Tolong! Siapapun tolong aku di sini! Lakan, tolong! Tolong bangunlah, Lakan! Rajkumar, tolong kemarilah. Lakan pingsan karena demam tinggi. Tolong bantu aku membawanya ke tempat tidur. Kenapa cuma berdiri saja? Cepat kemari dan bantu aku. Lihat, saudaramu sedang pingsan. Ada apa denganmu, Punam? Lakan itu sangat kejam padamu. Tapi kenapa kau tidak tega melihatnya terluka? Kenapa kau melakukannya? Karena hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Terserah kalau kau tidak mau membantunya. Biar aku saja yang menyelamatkannya. Sini aku bantu. Kemarin aku membawa obat karena kau memintanya. Bahkan hari ini aku membantumu, bukan karena Lakan. Halo, dokter. Bayar dia setelah memastikan kalau pekerjaannya sudah selesai. Dan bawa berkas yang sudah ditandatangani tanpa kesalahan. Sebelumnya kau lupa melakukannya. Kalau pernah lupa, kenapa tidak memberikan tanggung jawabnya pada Bibi Reka? Untuk melakukan semua ini, diperlukan orang yang memiliki pengalaman. Nenek, orang itu akan punya pengalaman kalau dia diberikan tanggung jawab. Bagaimana? Nenek lihat, setelah aku diberi kesempatan membuat kue, aku bisa menunjukkan betapa mahirnya aku membuatnya. Ada perbedaan yang besar antara membuat kue dengan mengambil alih tanggung jawab penting. Tidak, Nenek, itu sama. Siapa bilang membuat kue itu mudah? Kita harus tahu berapa jumlah bahannya, dan itu hanya dipelajari dengan pengalaman. Mengambil alih tanggung jawab juga hampir sama. Setelah diberikan tanggung jawab, maka dia akan punya pengalaman. Setelah memberinya tanggung jawab, kau akan tahu apa Bibi Reka pantas untuk itu. Benar kan? Oh ya, Nenek, ini pertama kalinya setelah aku menikah, aku ingin sesuatu darimu. Maukah kau memberikannya? Bukan uang. Berikan aku sesuatu yang bisa menambah rasa hormat dan nama baik untukku. Apa itu, Bindia? Begini. Bagaimana dengan kunci rumah ini? Bindia, Ada apa, Nenek? Apa yang aku katakan itu salah? Aku hanya meminta sesuatu yang menjadi hak seorang menantu. Coba pikir. Pulan Takur sudah memutuskan untuk mengumumkan Priom Takur sebagai penerusnya. Kenapa? Dia melakukan itu agar Priom punya pengalaman, dan setelah Priom Takur belajar dari pengalamannya, dia bisa memimpin Begusarai. Begitu juga kalian harus menyerahkan tanggung jawab kepada menantu. Setelah nenek serahkan, maka mereka akan mendapatkan pengalaman mengatur rumah tangga. Benar kan? Dengar, Bindia. Kau tidak perlu khawatir sama sekali. Para orang tua ini masih hidup untuk membuat semua keputusan. Jadi apalagi yang nenek tunggu? Sekarang putuskanlah dan serahkan kunci itu kepada Bibi Reka.
Kau sudah melakukan langkah yang cerdas, Bindia. Tapi kenapa membuat mereka menjadi mata pancing? Untuk mengetahuinya, aku harus menyetujui apapun yang dikatakan Bindia. Omong kosong apa yang kau katakan? Sudah cukup. Yang dikatakan Bindia itu benar. Oh, kenapa wanita tua itu setuju dengan mudah? Bagaimana aku tidak menyetujuinya? Kau masih hijau dalam permainan ini. Tapi aku adalah pemain berpengalaman, Bindia. Dan selama aku masih hidup, kau tidak akan dapat mengubah keluarga ini dan tradisinya, Bindia. Tunggu. Dengan memberikan kunci ini kepadamu bukan berarti memberimu kekuasaan di rumah ini. Kunci ini hanya tanda kalau kau memiliki beberapa hak di rumah ini. Kau baru dapat benar-benar bertanggung jawab ketika kau mulai peduli pada rumah ini dan semua anggota keluarga. Kali ini aku dapat mengabaikan apa yang Bindia katakan. Tapi aku memutuskan untuk menyerahkan kunci padamu. Sekarang kau harus membuktikan kalau kau sanggup untuk memikul tanggung jawab ini. Aku akan mengawasimu. Ambillah. Ya Tuhan, banyak emas dan permata di sini. Lihat uang ini. Apa ini? Apa ini semua? Apa ini benar-benar milikku? Apa aku sedang bermimpi? Tidak, aku tidak sedang bermimpi. Ini semua milikku. Semua ini milikku. Semoga ini bukan mimpi. Ya Tuhan, aku harap ini adalah kenyataan. Bibi, seperti yang kau lihat, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Mimpi ini sudah menjadi nyata. Ini semua berkat dirimu. Peluk aku. Tuhan memberkatimu. Kau tahu apa yang kurasakan sekarang? Iya, aku bisa membayangkannya. Itu sebabnya aku melakukan ini. Aku melakukan ini semua untukmu. Kau tahu, di rumah ini, kau dan Lakan satu-satunya yang aku sukai. Aku merasa kalian berdua sangat lugu dan polos, juga sangat baik hati seperti diriku. Aku merasa semua orang tidak adil padamu. Sama seperti yang mereka lakukan padaku. Aku janji mulai hari ini, aku akan membantumu kapanpun kau memerlukan bantuanku. Terima kasih, Bibi Reka. Dan aku minta maaf. Karena aku melakukan semua ini bukanlah untuk dirimu. Aku melakukan untuk diriku. Aku hampir berhasil. Tapi untuk itu, aku perlu bidak sepertimu untuk berperang melawan musuh-musuhku. Dan Bibi Reka,
Kau elemen penting dalam perencanaanku. Dengan adanya kau di sampingku, akan sangat mudah melawan anggota keluarga ini. Kalau tidak diberi tanggung jawab, bagaimana bisa belajar? Itu kata istrimu agar kami bersedia menyerahkan kunci kepada Reka. Biarkan saja. Bagaimana bisa? Bindia itu sudah menghinamu. Aku kira Bindia harus memperbaiki sikapnya. Tapi dari cara dia bersikap, aku sangat terkejut. Di samping itu, kau lihat Reka? Dia sangat bahagia dapat kunci itu. Saat Bindia menyerahkan kunci itu, dia langsung mengambilnya tanpa mengatakan apapun. Priom? Priom Thakur, aku bicara padamu. Apa kau mendengarku? Kenapa kau diam saja? Kau sekarang menguasai Begusarai. Aku punya harapan besar padamu. Tetapi aku merasa bahwa pemimpin baru Begusarai ini sudah dibutakan oleh cinta. Itu sebabnya kau tidak bisa melihat kesalahan istrimu. Aku dengar orang berubah kalau sedang jatuh cinta, dan sekarang aku yakin itu benar. Sejujurnya, Bindia bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas perubahan Priom. Aku merasa masih ada cerita di balik itu.